Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. How are you today? Good morning. Semoga anak-anak ibu semua yang di rumah hari ini dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan diberi kemudahan oleh Allah dalam belajar hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara dan salehah, insya Allah hari ini kita akan belajar di tema yang baru, yaitu tema 4 yang judulnya Keluargaku. Nah, sebelum kita mulai, agar lebih berkah, hayya bina naftah biqiroati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu ingin sedikit mengulang materi pelajaran kita di hari Selasa kemarin tentang alat ukur panjang baku dan tidak baku. Ayo, siapa yang masih ingat? Apa ya kira-kira alat untuk mengukur panjang yang baku? Ya, penggaris dan meteran. Sedangkan alat ukur panjang yang tidak baku, kita bisa menggunakan berbagai benda seperti pena, pensil, paku, dan lain-lain. Jangan dilupakan ya pelajaran yang telah lewat. Baiklah, kita lanjutkan ya nak. Sekarang kita akan masuk ke tema 4, subtema 1, yang judulnya adalah Keluarga Intiku. Pagi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan PKN. Bahasa Indonesianya kita akan belajar tentang panggilan anggota keluarga di rumah. Dan PKN kita akan belajar contoh-contoh dari pengamalan sila yang pertama. Tujuan belajar kita yang pertama adalah setelah pembelajaran ini, harapannya anak-anak ibu dapat mengetahui dan mengerti tentang panggilan baik untuk anggota keluarga kita. Kemudian, tujuan belajar yang kedua adalah setelah pembelajaran ini, harapannya anak-anak ibu bukan hanya tahu tentang lambang dan bunyi sila, tapi anak-anak ibu juga mengetahui contoh-contoh perbuatan dari masing-masing sila yang ada pada Pancasila. Baiklah, sekarang kita akan masuk di pelajaran yang pertama, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Nah, seperti yang ibu katakan tadi, kita akan belajar tentang panggilan anggota keluarga. Tentunya di rumah anak-anak ibu pasti memiliki panggilan yang berbeda-beda untuk kedua orang tuanya. Ada yang memanggil ibunya dengan sebutan Umi, ada juga dengan sebutan Bunda, atau Mama, Mami, dan lain-lain. Begitupun untuk ayahnya. Pasti anak-anak ibu juga memanggil sebutan untuk ayahnya dengan sebutan yang berbeda. Ada yang memanggil papa, ada yang memanggil papi, ada yang memanggil pipi, atau mungkin ada yang memanggil bapak, dan lain-lain. Nah, di dalam anggota keluarga itu nak, ada yang disebut dengan keluarga inti. Keluarga inti itu terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Nah, jadi mulai sekarang ayo kita berbicara yang baik kepada anggota keluarga kita. Berbicara yang sopan dan santun. Panggillah ayahmu dengan suara yang santun. Panggil juga ibu dengan suara yang sangat lembut. Panggillah kakak dengan ungkapan yang baik. Dan panggillah adik juga dengan ungkapan yang baik. Memanggil anggota keluarga dengan ungkapan yang baik merupakan bentuk rasa kasih sayang kita terhadap anggota keluarga. Banyak sekali manfaat yang kita dapat. Kita bisa lebih disayang oleh orang tua, dan kita juga akan terbiasa untuk selalu berbicara yang baik. Seperti yang Allah firmankan dalam surah Al-Hujarat ayat yang ke-11, yang artinya adalah janganlah saling memanggil dengan panggilan yang buruk. Artinya adalah kita
diperintahkan untuk memanggil anggota keluarga kita dengan panggilan yang baik, yang lembut, dan santun. Di rumah, biasanya untuk memanggil orang yang usianya lebih tua daripada kita panggil dengan sebutan kakak, abang, atau mungkin ada yang memanggil dengan sebutan mbak. Nah, untuk orang yang usianya lebih muda dari kita, bisa kita panggil dengan sebutan adik. Jadi, memanggil anggota keluarga harus dengan panggilan yang baik dan sopan. Semoga anak-anak ibu di rumah dapat mempraktekkan pelajaran ini ya nak. Panggillah anggota keluarga kita dengan sebutan yang baik, sopan, sehingga kita akan terbiasa untuk selalu berkata dan berbicara yang baik. Ibu ingin sekali nih mengetahui panggilan anggota keluarga antum di rumah. Nanti ada latihan ya nak. Silahkan anak-anak ibu buka buku tema 4 di halaman 14. Di sana ada latihan anak-anak ibu menuliskan panggilan untuk ayah bundanya dan menuliskan nama anggota keluarganya di sana. Dikerjakan ya nak, yang semangat. Semoga Allah permudah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke pelajaran PKN. Seperti yang ibu katakan di awal tadi, hari ini kita akan belajar contoh pengamalan dari sila yang pertama. Tapi sebelum dimulai, ibu ingin mengulangi sedikit pelajaran tentang lambang dan bunyi sila seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, siapa yang masih ingat bunyi sila pertama dan lambangnya apa? Ya, sila yang pertama bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang. Sila yang kedua lambangnya adalah rantai emas. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga, lambangnya adalah pohon beringin. Bunyinya yaitu Persatuan Indonesia. Sila keempat, lambangnya adalah kepala banteng. Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila yang terakhir, lambangnya adalah padi dan kapas. Bunyinya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan dilupakan ya pelajaran yang telah lewat. Semoga antum semua masih ingat. Nah, sekarang kita akan mempelajari contoh perbuatan dari sila yang pertama. Seperti bunyinya yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, perilaku dari sila yang pertama ini adalah segala perbuatan yang berhubungan dengan Tuhan, yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti sholat, kemudian mengaji juga termasuk ke dalam contoh dari perbuatan sila yang pertama. Kemudian bersedekah, lalu apalagi ya? Berzakat, dan membaca doa juga termasuk ke dalam contoh perbuatan sila yang pertama, yaitu segala sesuatu perbuatan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada satu lagi loh nak, perbuatan yang menunjukkan sikap dari sila pertama, yaitu bersyukur. Bersyukur juga termasuk ke dalam contoh perbuatan atau pengamalan sila yang pertama. Nah, misalnya di rumah anak-anak ibu mempunyai mainan yang sangat banyak. Ada mobilan, ada robotan. Nah, mainan itu seharusnya kita jaga dengan baik
Karena menjaga mainan dengan baik merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas rezeki yang telah Allah berikan. Jadi nak, sholat, bersedekah, berzikir, berdoa, dan bersyukur merupakan contoh dari perbuatan atau pengamalan sila yang pertama. Nah, agar anak-anak ibu lebih paham, nanti di rumah silahkan anak-anak ibu buka buku di halaman 38, buku tema 4 ya. Nanti di sana ada gambar yang menunjukkan sikap pengamalan sila yang pertama. Nanti anak-anak ibu silahkan memberi tanda centang pada gambar yang merupakan contoh perbuatan atau pengamalan dari sila yang pertama. Semangat ya, semoga anak-anak ibu dipermudah dan ilmu yang didapatkan berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum ditutup, ibu ingin menyimpulkan kegiatan belajar kita pada hari ini. Yang pertama adalah setelah pembelajaran ini, harapannya anak-anak ibu dapat mempraktekkan dan memanggil anggota keluarganya dengan sebutan yang baik dan sopan. Karena memanggil dengan sebutan yang baik merupakan bentuk kasih sayang kita dan bentuk penghormatan kita kepada anggota keluarga kita. Kemudian, kesimpulan kita yang kedua adalah setelah pembelajaran ini, harapannya anak-anak ibu dapat mengetahui contoh perbuatan dari sila yang pertama dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, ibu rasa sekian dulu ya pembelajaran hari ini. Sebelum ditutup, hayya bina nakhtatim biqiroati hamdalah. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.